Pada suatu pagi di bulan Desember 2003, gemuruh suara teriakan dua laki-laki mengejutkan sebuah desa yang tenang. Desa ini merupakan desa terpencil yang terletak di Kabupaten Panshan, Kota Panjin, yang bernama Desa Doushan. Dua laki-laki yang juga merupakan warga desa tersebut terlihat berlari dengan raut wajah mereka yang ketakutan. Mereka meminta kepada warga desa lainnya untuk segera menghubungi polisi karena mereka menemukan potongan tubuh manusia. Setelah berhasil menghubungi polisi, tak lama polisi pun tiba dan mendatangi tempat di mana dua pemuda desa sebelumnya mengaku telah menemukan potongan tubuh manusia. Dari kejauhan, dua pemuda itu menunjuk kepada dua tas anyaman sambil mengatakan kepada polisi bahwa di dalam tas itulah mereka melihat potongan tubuh manusia. Dua pemuda itu mengaku kepada polisi bahwa pagi tadi mereka berjalan ke padang rumput untuk mencari ilalang yang mereka gunakan sebagai pakan ternak mereka. Namun ketika di perjalanan, mereka melihat dua tas anyaman yang menggelembung. Karena penasaran, mereka kemudian mendekat dan membuka tas tersebut. Tim forensik yang juga turut hadir dalam pemeriksaan tersebut memastikan korban yang meninggal tidak dibunuh di tempat di mana potongan tubuh ditemukan. Mereka kemudian membawa potongan tubuh tersebut untuk identifikasi lebih lanjut. Polisi yang masih dalam proses penyelidikan kemudian kembali meminta keterangan lebih lanjut kepada si dua penemu potongan tubuh tersebut. Polisi ingin mengetahui waktu di mana pelaku meletakkan potongan tubuh itu. Dari pembicaraan mereka, polisi menemukan bahwa pada tanggal 25 Desember, satu hari sebelum penemuan potongan tubuh terjadi, dua laki-laki yang sama juga melakukan rutinitas yang sama seperti pagi ini. Akan tetapi, mereka tidak melihat tas atau apapun yang mencurigakan. Dari sini polisi memiliki spekulasi bahwa kemungkinan pelaku membuang potongan tubuh tersebut pada tanggal 25 malam atau di tanggal 26 dini hari. Selanjutnya di tempat ditemukannya potongan tubuh, polisi juga tidak melihat jejak kaki. Kala itu polisi berharap dapat menemukan jejak kaki karena pada saat itu musim dingin. Tanah pada padang rumput tersebut dipenuhi dengan salju yang tidak begitu tebal. Menurut polisi, jika pelaku berjalan ketika membuang potongan tubuh, kemungkinan jejak kakinya masih bisa ditemukan. Namun ketika tidak menemukan jejak kaki, polisi mulai melihat pandangan yang berbeda. Polisi melihat jembatan jalan raya di atas padang alang-alang. Seperti yang diketahui sebelumnya, karena tidak ada jejak kaki di padang alang-alang tersebut, kuat dugaan bahwa si pelaku membuang potongan tubuh tersebut dari atas jembatan. Setelah mendapatkan dugaan kuat itu, polisi kembali menemukan kesulitan karena jembatan di atas padang alang-alang tentu saja dilalui oleh sangat banyak kendaraan. Bagaimana mereka bisa menemukan pelakunya? Karena masih dalam posisi yang tidak begitu yakin, polisi kembali merujuk kepada jenazah yang ditemukan. Hingga pada titik ini, informasi terbaru dari tim forensik masih seputar jenis kelamin dari si korban. Diketahui bahwa korban berjenis kelamin perempuan, dan selain itu, potongan tubuh tersebut dimiliki oleh dua orang. Dalam 2 hari berikutnya, tepatnya di tanggal 27 dan 28 Desember, polisi kembali mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan potongan tubuh di beberapa kota, yakni kota Wafangdian, Dalian, dan Guizhou Yingkou. Karena penemuan potongan tubuh ini menjadi headline berita kota setempat, polisi dari kota-kota tersebut kemudian bekerja sama dengan mencocokkan DNA dari potongan-potongan tubuh yang telah ditemukan. Dan hasilnya, semua potongan tubuh yang telah ditemukan di beberapa kota memiliki DNA yang sama dengan potongan tubuh yang sebelumnya ditemukan di desa Doushan. Meskipun memiliki informasi yang cukup berharga mengenai DNA korban, namun polisi belum menemukan kepala para korban.
Polisi tidak bisa mengidentifikasi hanya dari DNA saja. Karena hal inilah penyelidikan polisi mengalami jalan buntu. Hingga setelah 2 bulan berlalu, polisi menerima sebuah panggilan telepon yang tanpa polisi duga membuka sedikit peluang dalam kasus penemuan potongan tubuh misterius. Polisi wanita yang kala itu bertugas bernama Yang King. Pada saat itu ia menerima laporan dari seorang pria yang mengaku bernama Wei. Dalam laporannya, Wei mengatakan bahwa ia telah kehilangan adik perempuannya yang bernama Ping. Petugas Yang King sendiri sebenarnya tidak asing dengan nama Wei dan Ping, karena Ping berteman dengan dirinya ketika masih di akademi kepolisian. Selain menelpon untuk membuat laporan, Wei sendiri sebenarnya ingin berbicara dengan petugas Yang King karena menurut Wei, catatan panggilan telepon milik Ping terakhir diketahui menelpon nomor ponsel milik petugas Yang King. Petugas Yang King selanjutnya mengatakan bahwa dirinya memang beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 22 Desember, sempat ditelepon oleh Ping. Kala itu Ping mengajaknya untuk menemani dirinya ke Beijing. Namun karena ia harus bekerja, petugas Yang King menolak permintaan Ping tersebut. Setelah mendengar hal itu, Wei kakak Ping kemudian bercerita bahwa Ping sudah cukup lama menghilang. Karena khawatir, ia kemudian menghubungi ponsel Ping, namun ponselnya mati. Karena takut, ia kemudian menghubungi kantor telekomunikasi setempat dan dari sanalah ia mengetahui bahwa panggilan telepon terakhir adiknya adalah kepada petugas Yang King. Meminta catatan panggilan telepon milik seseorang tentu saja bukan hal yang mudah dilakukan oleh orang biasa. Wei kakak laki-laki Ping bisa melakukannya karena ia merupakan anak orang terpandang di daerahnya. Tepatnya, Wei dan Ping merupakan anak dari wakil kepala wali kota Yushu yang bernama Feng. Setelah berbicara dengan Wei, petugas Yang King mulai merasa curiga. Awalnya ia hanya berspekulasi, namun bila melihat waktu ditemukannya sosok potongan tubuh tanpa kepala dengan hilangnya Ping, ia merasa dua kejadian itu bisa saja terkoneksi. Namun ia tidak mau berspekulasi lebih lanjut. Akan tetapi pemikirannya itu terus menghantuinya. Oleh karena itu, ia kemudian kembali menghubungi Wei untuk mengutarakan pemikirannya tersebut. Wei yang sangat ingin menemukan kejelasan perihal adik perempuannya itu tentu saja tidak menganggap pemikiran petugas Yang King hanya isapan jempol belaka. Ia kemudian menghubungi pihak kepolisian kembali dan meminta untuk diadakannya pencocokan DNA antara orang tuanya dengan potongan tubuh yang telah ditemukan oleh polisi sebelumnya. Sebagai pengingat, sebelumnya polisi menemukan potongan tubuh di desa Doushan. Potongan tubuh tersebut merupakan milik dari 2 orang wanita. Polisi yang juga ingin mengetahui identitas dari potongan tubuh yang mereka temukan tentu saja menanggapi hal itu dengan serius, sehingga pencocokan DNA pun segera dilaksanakan. Setelah menunggu, akhirnya tim forensik memberikan konfirmasinya bahwasanya DNA milik keluarga W sama dengan DNA salah satu wanita dari potongan tubuh yang polisi temukan. Sementara itu, selanjutnya diketahui bahwa wanita lainnya yang potongan tubuhnya juga ditemukan dengan Ping merupakan teman wanita Ping. Kini polisi sudah mengantongi identitas dari para korban. Fokus mereka saat ini tentu saja menemukan si pelaku. Pembunuhan terhadap putri wakil wali kota tentu saja menghebohkan publik. Opini publik terpecah menjadi 2. Ada yang merasa simpati, ada juga yang merasa sebaliknya. Hal ini dikarenakan sepak terjang ayah Ping dan juga kakak laki-laki Ping yang dinilai sangat meresahkan. Jabatan wakil wali kota yang didapatkan oleh ayah Ping yakni Feng mencoretkan tinta kelam di mata masyarakat. Feng merupakan penduduk asli Kabupaten Faku, Provinsi Liaoning. Sejak berusia sangat muda, Feng memiliki ambisi untuk menjadi orang yang sukses.
Oleh sebab itu, meskipun berasal dari desa kecil dan dengan pendidikan yang seadanya, Feng berhasil menjabat sebagai sekretaris di sebuah partai desa. Tak lama menjabat, Feng kemudian dipromosikan dari sekretaris partai desa menjadi sekretaris komite kota praja dan resmi masuk jajaran pegawai negeri pandai bermanuver. Setelah beberapa waktu menduduki jabatan sebagai sekretaris komite kota praja, Feng tidak berpuas diri. Ia kemudian kembali melebarkan sayapnya hingga menjadi wakil wali kota. Untuk dapat menaiki jabatan dengan cepat, selama ini Feng menggunakan cara-cara yang dinilai oleh banyak orang merupakan cara yang kotor. Setelah menjabat sebagai wakil wali kota, Feng menggunakannya untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin. Pada saat itu, Feng mendapatkan permintaan untuk mendirikan gedung. Pengembang seharusnya merogoh kocek yang sangat besar karena tanah yang akan dibangun gedung merupakan pemukiman warga. Dari sini seharusnya pemerintah daerah menjadi jembatan bagi warga yang harus direlokasi dengan pengembang yang akan membangun gedung. Namun bukannya menjadi penengah yang adil, Feng dengan semena-mena mengusir warga. Dan oleh sebab itu, warga mendapat kompensasi yang sangat sedikit, sedangkan uang sisa kompensasi yang harusnya dibayarkan kepada warga diambil alih oleh Feng. Dalam urusan ini, Feng mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta yuan. Sementara itu, untuk memuluskan urusannya dalam penggusuran warga secara paksa, Feng selalu mempercayakannya kepada preman-preman yang selama ini bekerja untuk dirinya. Seperti halnya peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, anak laki-laki Feng tentu saja mengadopsi pola pikir ayahnya. Karena selalu dimanjakan dan dituruti apapun kemauannya, Wei diketahui memiliki temperamen yang buruk. Ia juga semenjak berusia 11 tahun diketahui telah memiliki kebiasaan berjudi. Awalnya Wei hanya mencoba, karena ia sering menyaksikan sang ayah melakukan hal demikian. Namun seiring berjalannya waktu, di usia Wei yang masih 11 tahun, ia menjadi kecanduan untuk berjudi hingga semakin usianya memasuki usia remaja dan kemudian dewasa, Wei tak asing lagi dengan macam-macam perjudian yang ada. Ia bahkan sering menyebut dirinya sendiri sebagai raja judi. Memiliki kebiasaan berjudi tentu tidak mendatangkan kedamaian maupun keuntungan. Wei malah selalu mendatangkan masalah akibat kebiasaannya itu. Namun lagi-lagi karena memiliki ayah yang merupakan seorang pejabat, kerap kali Wei terlepas dari masalah tanpa menyadari konsekuensi yang harusnya ia dapatkan. Hal ini tentu saja membuat Wei semakin arogan. Pada suatu hari, Wei memiliki janji dengan salah seorang direktur dari suatu perusahaan. Kebetulan direktur tersebut datang sedikit terlambat. Wei yang merasa harga dirinya telah dikoyak karena keterlambatan si direktur, kemudian menyuruh preman-premannya untuk menghancurkan kantor milik si direktur tersebut. Namun urusan seperti itu hanyalah kejahatan kecil yang Wei perbuat. Wei diketahui sering mengorganisir gengnya untuk melakukan pembunuhan maupun membakar rumah warga demi melancarkan bisnisnya. Keluarga Feng memang diketahui memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari bisnis penjualan alat untuk pertanian, hingga bisnis tempat perjudian juga klub malam, yang tentu saja perizinannya sangat dipertanyakan, mengingat ia merupakan wakil wali kota. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Feng dan Wei tidak segan untuk melakukan apa saja, bahkan pembunuhan guna melancarkan bisnisnya. Tindak kriminal keluarga Feng yang paling tersorot adalah ketika ia menjadi terduga pelaku utama dalam penembakan Liu Min yang merupakan seorang pemilik karaoke. Hingga pada saat meninggalnya Ping, polisi masih mengusut kasus tersebut. Oleh karena reputasi yang demikian, keluarga Feng tidak mendapatkan simpati publik. Namun, jika dilihat lebih teliti, Ping yang merupakan anak perempuan dari Feng sangat jauh dari hiruk-pikuk pemberitaan negatif ayah dan kakak laki-lakinya. Feng dikenal sebagai gadis yang tegas,
namun ia memiliki moral yang sangat berbeda dari keluarganya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Pink bahkan pernah mengikuti akademi kepolisian. Namun tidak diketahui jelas alasan Pink untuk tidak melanjutkannya. Pink juga diketahui bekerja dengan jujur dan tidak menggunakan segala cara seperti yang dilakukan oleh keluarganya. Awalnya polisi sempat menduga pembunuhan yang dilakukan terhadap Pink merupakan langkah balas dendam orang-orang yang pernah dicurangi oleh Feng maupun Wei. Akan tetapi, ketika polisi menemukan siapa pembunuhnya sebenarnya, mereka benar-benar dibuat sangat terheran-heran. Awalnya polisi memeriksa kamera CCTV, karena sebelumnya mereka mengetahui bahwa pada hari sebelum kematiannya Pink melakukan perjalanan ke Beijing, mereka kemudian mengamati semua rute yang mengarah ke Beijing. Dalam pengamatan itu terlihat dalam tangkapan kamera CCTV mobil yang dikendarai oleh Pink menuju Beijing. Akan tetapi, setelah beberapa hari, mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Pink terlihat dalam CCTV dikendarai oleh seorang laki-laki. Rute mobil tersebut terlihat menuju kota-kota di mana potongan-potongan tubuh ditemukan. Laki-laki yang tertangkap kamera CCTV tersebut merupakan paman dari Pink. Dari bukti inilah, polisi kemudian mencari paman Pink yang bernama Yao. Akan tetapi pencarian Yao tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu 5 tahun hingga akhirnya bisa menyeret Yao ke balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan preman-preman yang dimiliki oleh Feng pun ikut dalam membantu pencarian ini, namun hasilnya nihil. Setelah 5 tahun menjadi buron, Yao akhirnya dapat diciduk oleh polisi ketika ia bersembunyi. Yao merupakan adik dari ibu Pink. Pink yang ketika meninggal berusia 33 tahun, diketahui hanya terpaut 1 bulan dari usia pamannya itu. Ibu Pink diketahui merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Yao merupakan adik bungsunya. Ketika Pink masih kecil, ia sering dititipkan kepada neneknya. Karena perbedaan usia yang tidak terlalu jauh antara Pink dan Yao, mereka menjadi dekat. Banyak orang yang melihat Pink dan Yao selayaknya kakak beradik. Hubungan dekat itu pun Pink dan Yao jaga hingga mereka dewasa. Keduanya kerap masih sering saling menelpon untuk sekedar curhat ataupun menceritakan hari-hari mereka. Hubungan Pink dan Yao bahkan diketahui lebih dekat daripada Pink dengan kakak laki-lakinya Wei, dan begitu pun sebaliknya. Belakangan Feng yang kini menjadi pejabat besar di kotanya tentu membuat perekonomian keluarga mereka meroket, belum lagi dengan segala bidang usaha yang telah mereka miliki. Namun hal itu sangat timpang dengan kondisi keluarga Yao. Ketika Pink berhasil memasuki sekolah-sekolah bergengsi, Yao di satu sisi hanya bisa memasuki sekolah yang biasa saja. Nampak raut ketidakpercayaan diri terpampang jelas di wajah Yao. Pink yang sangat menyayangi pamannya itu pun merasa iba. Kerap kali ia berusaha membantu pamannya itu agar bisa merasa sedikit lebih baik. Hingga setelah Yao dan Pink lulus sekolah, Pink melihat pamannya itu bekerja serabutan. Kembali Pink merasa iba dan meminta ayahnya untuk mencarikan Yao pekerjaan. Walaupun kemampuan yang dimiliki Yao terbatas dan dengan ijazah yang tidak terlalu tinggi, berkat koneksi yang dimiliki oleh Feng, Yao akhirnya berhasil bekerja sebagai supir pribadi seorang direktur perusahaan milik negara. Yao begitu bahagia ketika ia menceritakan kepada Pink bahwa kini akhirnya ia sudah tidak bekerja serabutan. Pink yang mendengar hal itu pun merasa sangat lega dan akhirnya ia bisa memasuki akademi polisi tanpa memiliki beban. Setelah beberapa tahun disibukkan dengan pendidikannya, Pink pun akhirnya bertemu kembali dengan Yao. Yao sempat bercerita kepada Pink betapa ia sudah sangat ingin memiliki keluarganya sendiri, apalagi pada waktu itu usianya sudah mendekati 30 tahun. Mengetahui pamannya sangat ingin membina rumah tangga,
Pink pun berusaha membantu. Ia mencoba mencarikan pamannya itu seorang kekasih. Hingga pada akhirnya Pink bertemu dengan Shu. Tidak diketahui pasti dari mana Pink mengenal Shu. Di mata Pink, Shu adalah gadis sederhana, pekerja keras, meskipun hanya memiliki ijazah SMA. Namun, Pink melihat Shu adalah wanita yang percaya diri serta memiliki keinginan yang kuat untuk maju. Oleh karena itu, Pink melihat Shu sangat cocok dengan pamannya yang kurang memiliki rasa percaya diri dan kurang memiliki semangat untuk maju. Di mata Pink, Yao dan Shu adalah pasangan yang saling melengkapi. Namun pandangan Pink segera berubah ketika Shu dan Yao telah menikah. Shu ternyata bukanlah gadis yang ia tunjukkan selama ini. Shu diketahui merupakan gadis yang bekerja di dunia malam. Ia juga bukan gadis pekerja keras seperti apa yang ia perlihatkan kepada Pink. Alhasil hubungan Pink dan Shu yang sebelumnya dekat pun akhirnya merenggang. Hal ini bermula ketika sebelumnya Pink mencoba membantu perekonomian keluarga pamannya itu. Yao lagi-lagi selalu mengeluh kepada Pink bahwa gajinya sebagai supir tidak cukup untuk kehidupan Shu dan anak mereka. Karena iba, Pink lagi-lagi meminta ayahnya mencarikan pekerjaan untuk Shu. Tak lama berkat koneksi Feng, akhirnya Shu pun bekerja sebagai seorang akuntan di kantor relokasi kota. Akan tetapi setelah bekerja di sana, Shu melakukan tindak kriminal, yakni menggelapkan dana sebesar 700.000 yuan atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Setelah tertangkap basah, Shu pun melarikan diri bersama Yao untuk menghindari pihak kepolisian. Shu, Yao dan anak mereka kabur untuk bersembunyi. Oleh karena itu, Yao pun kini tidak bekerja. Selama masa persembunyiannya, Yao sempat beberapa kali meminta tolong kepada Pink maupun ibu Pink untuk mengirimkan mereka uang. Awalnya Pink dan ibunya mau membantu dengan berpegang pada janji Yao bahwa Shu akan sesegera mungkin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, setelah menunggu, Shu tidak kunjung menyerahkan dirinya. Namun mereka malah terus meminta uang kepada Pink dan ibunya. Karena sudah tidak percaya lagi, Pink dan ibunya memutus semua bantuannya untuk Yao dan Shu. Pink selalu mengatakan kepada Yao bahwa seharusnya Yao bisa membujuk Shu untuk menyerahkan diri, sehingga ia dapat bekerja guna menghidupi anaknya, dan tidak terus-terusan hidup bersembunyi. Karena patut diketahui, dalam tindak pidana penggelapan uang, Yao sebenarnya tidak terlibat sama sekali. Ia bahkan tidak mengetahui kemana uang itu dialokasikan oleh Shu. Akan tetapi, Yao yang matanya terbutakan oleh cinta kepada Shu selalu lebih memilih untuk membela Shu daripada memilih untuk melakukan hal yang benar. Hingga pada suatu hari, Yao menghubungi Pink. Ia meminta Pink untuk menemuinya di Beijing. Kala itu, Yao mengatakan bahwa ia kini akan meninggalkan Shu dan mengikuti saran dari Pink. Namun ia meminta Pink untuk menjemput dirinya dan anaknya di Beijing. Mendengar hal tersebut, Pink pun dengan senang hati melakukan apa yang diminta oleh Yao. Pada saat itu, sebelum ia melakukan perjalanan ke Beijing, Pink sempat menelpon salah satu temannya, yakni petugas Yangqing, untuk menemaninya. Akan tetapi karena waktu itu petugas Yangqing harus bekerja, ia menolak permintaan Pink. Karena tidak mau sendirian, Pink kemudian mengajak teman wanitanya untuk menemani dirinya melakukan perjalanan itu. Sesampainya Pink di Beijing, ia langsung menemui Yao di sebuah rumah. Shu dan Yao menyambut Pink dan temannya itu dengan makanan yang telah mereka sediakan. Namun hal yang tidak diketahui oleh Pink adalah makanan-makanan tersebut sebelumnya telah dicampur oleh obat tidur. Alhasil setelah memakan makanan yang Yao dan Shu hidangkan, Pink dan temannya pun tertidur. Ketika mereka bangun, Pink dan temannya telah dikurung di dalam kamar dengan mulut mereka yang ditutup dan tangan serta kaki mereka yang diikat dengan tali. Yao yang berada di dalam kamar itu kini menyadari bahwa Pink keponakannya telah bangun.
ia kemudian melepaskan penutup di mulut Ping. Pada saat itu, Ping mengatakan kepada Yao untuk agak merenggangkan ikatan tali di tangannya dan juga tangan temannya. Yao pun menuruti permintaan Ping itu. Ping kemudian memohon kepada pamannya untuk ikut bersama dirinya kembali pulang. Ping juga berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu membantu dirinya. Yao mengatakan kepada polisi bahwa pada saat itu ia dan Ping menangis bersama. Namun mengetahui ia akan luluh kepada Ping, Shu istrinya langsung memanggil dirinya. Shu mengatakan kepada Yao agar ia tidak termakan bujukan Ping. Shu kemudian menambahkan bahwa ia sangat membenci Ping yang selama ini walaupun tidak harus bekerja ke sana kemari, tetapi telah memiliki banyak aset dan uang di rekeningnya. Sambil meninggikan suaranya, Shu mengatakan bahwa Ping dan ibunya adalah dua wanita yang serakah. Bagaimana mungkin ibu Ping bisa membiarkan adik laki-lakinya hanya bekerja sebagai supir, padahal suaminya memiliki banyak relasi pejabat. Shu juga terus menyudutkan Yao atas tindakan kriminalnya selama ini. Menurut Shu, karena Yao selama ini hanya bekerja sebagai supir dengan gaji yang sedikit, membuatnya harus menggelapkan uang demi bertahan hidup. Shu juga mengatakan bahwa kondisinya saat ini sangat menderita dan itu semua adalah kesalahan Ping dan ibunya yang tidak membantu banyak. Shu lantas meminta Yao untuk mengambil semua uang yang ada di rekening Ping. Walaupun dengan mata iba, Yao tetap meminta PIN ATM Ping agar ia bisa mentransfer semua uang di dalam tabungan Ping ke dalam rekening Shu. Walaupun sangat terpukul, Ping memberikan informasi berharganya itu. Setelah itu, Shu bergegas untuk menguras habis uang di dalam rekening Ping. Setelah mendapatkan semuanya, Shu meminta Yao untuk melanjutkan apa yang telah mereka rencanakan, yakni membunuh Ping dan temannya. Setelah itu mereka akan melarikan diri dan bertahan hidup dengan uang yang telah ia ambil dari rekening Ping. Yao yang tidak memiliki kemampuan intelektual sesuai usianya dengan kejam kemudian membunuh Ping. Ia mengikatkan tali ke leher Ping dan temannya, kemudian ia menarik tali tersebut dengan kencang hingga keduanya pun kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Setelah memastikan Ping dan temannya telah meninggal, Yao dan Shu memikirkan cara untuk membuang jenazah mereka. Shu dan Yao pun akhirnya sepakat untuk memutilasi jenazah keduanya keesokan harinya, dan mereka berdua tertidur seperti tidak terjadi apapun. Keesokan harinya setelah terbangun, Yao merasakan suasana hening di rumahnya. Ia kemudian berkeliling rumah dan mendapati bahwa Shu dan anak mereka telah pergi sambil membawa barang-barang mereka. Selanjutnya, Yao mengetahui Shu telah melarikan diri dengan kekasih mudanya sambil membawa anak mereka. Entah pada titik ini apa Yao paham bahwa ia hanyalah alat yang digunakan oleh Shu untuk menguras uang milik keponakannya. Atau mungkin ia tidak paham karena meski saat itu Shu telah pergi, Yao tetap memutilasi jenazah Ping beserta temannya dan kemudian membuangnya ke beberapa kota. Setelah melakukan pembunuhan terhadap satu-satunya orang yang selama ini membantunya, Yao kemudian melarikan diri. Dalam penangkapannya, polisi harus bekerja ekstra keras untuk mencari Yao yang kala itu sangat lihai bersembunyi. Setelah mengetahui tempat tinggal Yao, butuh waktu berbulan-bulan bagi polisi untuk terus membuntuti Yao hingga pada akhirnya setelah 5 tahun lamanya, tepatnya pada bulan Juli 2008, Yao pun akhirnya dapat ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang ia tempati. Pada tahun 2007, sebelum penangkapan Yao dilaksanakan, ayah Ping, yakni Feng, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan juga korupsi yang dilakukannya selama ia menjabat sebagai wakil wali kota. Sedangkan Wei, kakak laki-laki Ping, juga dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya dalam membantu kejahatan ayahnya selama ini.
Pada tahun 2008, persidangan Yao pun dilaksanakan. Hakim kemudian memutus hukuman mati kepada Yao atas pembunuhan yang ia lakukan kepada Ping dan temannya. Sedangkan Shu yang kala itu telah menikah lagi dengan laki-laki muda juga telah ditangkap polisi. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menjadi otak pembunuhan terhadap Ping.